cara menghadirkan takwa, mari kita hadirkan Allah selalu melihat dan mengawasi. Jadi nggak ada mulianya orang yang rezekinya banyak, hartanya melimpah kalau tidak didasari dengan takwa. Lebih baik uangnya dikit tapi bersih daripada banyak tapi kotor. Justru itu. Lah Ustaz, setelah saya mendengar begini, gimana saya tobatnya Ustaz? Saya sudah terlanjur Ustaz. Justru saya haji ini untuk tobat Ustaz. Alhamdulillah. Itu namanya wong sadar sebelum meninggal. Malah itu yang baik. Kata Rasulullah, orang terbaik di umatku orang yang banyak dosa tapi mau mohon ampunan. Di situ yang baik kata Rasulullah. Nah tobatnya gimana Ustaz? Apa sama dengan tobat meninggalkan sholat? Ya beda. Kalau jenengan meninggalkan sholat, tinggal qadha mohon ampun kepada Allah, selesai. Lebih-lebih besok kalau sudah pindah ke hotel utama di Makkah Hotel, manfaatkan untuk banyak di Masjidil Haram, termasuk qadha jenengan hitung sehari ninggal ke berapa satu, usianya sudah 50 tahun, berarti ninggal sholat anggap dihitung mulai tahun ya usia 10 tahun, berarti 40 tahun ben dino ninggalo sholat satu sholat, berarti 30 hari ya kali 12, berapa itu? Kali 40 tahun. Waduh Ustaz, ya apa ini? Wes enggak usah dihitung itunya, yang penting kodoknya. Kodok karena sudah terlanjur banyak. Terus istighfar. Apalagi sholat jenengan dihitung 100.000 kali. Makanya haji itu murah. Apalagi nanti jaminan Allah akan dikembalikan. Pasti itu dikembalikan. Kalau ada yang ragu, nanti bisa tanya. Pasti dikembalikan. Cuma kembalinya itu jangan langsung sakjek saknek. Mari entek duit 350 langsung. Ya Allah, endi? Gombal sampean. Bisa jadi masuk ke jenengan lewat sehat, lewat selamat, lewat keluarganya damai, anaknya sukses. Gak soge sampean, soge anaknya. Gak pinter sampean, pinter anaknya. Gak pinter anaknya, pinter cucune. Gak soge anaknya, soge cucu. Jadi doa itu tidak pernah terputus, hanya berhenti diri kita sendiri. Selamanya akan tembus kepada orang-orang tercinta kita yang kita kirimi doa. Maka jangan pernah berhenti atau merasa bosan kalau doa kita belum diijabah oleh Allah. Lah kalau kemudian tobatnya fulus. Tahu fulus nih? Berapa fulus nih? Duit. Laisal fulus mamfus. Nah kalau tobatnya uang gimana? Ya nggak sama dengan, karena kalau sholat hablum minallah, hubungannya spiritual. Ada 3 dimensi hidup yang harus bagus. Nggak boleh tidak bagus. 1 dimensi spiritual, 2 dimensi sosial, 3 dimensi finansial. Salate mempeng karo tangga gak apik, gak oleh gawe. Karo wong tuwa gak apik, gak oleh gawe. Karo bojo tukaran ae, gak oleh gawe. Apa maneh duwe-duwe dibohongi bojone terus ae. Ya. Ya uange ono entek pisan. Selempit-selempitno. Rekeninge gendut tapi bilang kurus. Semua nggak bisa seperti ibadah, harus betul-betul ditaubati secara muamalah. Sholatnya mempeng, duitnya gak halal, gak oleh gawe. Dengan saya kasih ya, ini agak melebar. Ketepatan saya itu memang backgroundnya ngajar di UI, itu memang ekonomi syariah. Jadi kalau saya menjelaskan tentang ekonomi, insya Allah valid, insya Allah. Nggih, ngapunten.
supaya jenengan yakin referensinya referensi number wahid. Saestu. Jadi ngeten. Nggih. Supaya tidak sampai kita ini bagus ibadahnya tapi gak bagus ekonomi. Naudzubillah. Ya. Naudzubillah. Dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah 173. Jenengan nanti lihat. Begitu simpelnya Allah memperingatkan hambanya tentang halal sama haram. Sangat simpel. Sangat simpel. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata waddama walahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Sesungguhnya Allah mengharamkan kepada kita satu, ya, celeng, khinzir, babi. Ini di dalam fikih ekonomi syariah disebut haram dzatiyah. Jangan pernah dengar haram dzatiyah itu barang yang haram, tapi bendanya memang bendanya haram. Masih yo daging celeng jenengan cuci 1 juta kali dipakai Baiklin yang terhebat, ya, gak akan pernah bisa suci menjadi halal, gak bisa, karena Allah mengharamkan secara dzatiyah, memang zatnya bendanya haram. Lanjutannya wama uhilla bili ghair, dan apa-apa yang jenengan sembelih bukan karena Allah. Itu dalam kitab fikih disebut haram sifatiyah. Haram sifatiyah itu barang yang haram karena cara mendapatkannya. Zatnya halal, zatnya suci, tapi karena cara mendapatkannya nggak benar menjadi haram. Namanya haram sifatiyah. Haram karena cara mendapatkannya. Allah menyebutkan dalam ayat itu, apa yang kamu sembelih tapi tidak karena Allah. Ayam niku halal apa haram? Halal. Zatnya halal, tapi kalau jenengan nyembelih, saya nyembelih ayam untuk berhala, maka ayam ini bagi yang tahu jenengan haram untuk dikonsumsi. Nah, sekarang agak lebar dikit. Duit 1.000 halal apa haram? Halal. Halal, tapi teko ngentit. Nah, teko bujui menjadi haram sifatnya. Beras raskin dadi lurah dipangan dhewe. Termasuk beras haram sifat. Makanya sejak tadi sampai baru pagi sampai seluruh zaman halal semua yang ini miliknya, mau makan di sebelah sini, sana, depan, halal semua. Ngapunten bapak-bapak, saya sampaikan begini karena kebanyakan bab ekonomi itu nggak begitu disampaikan. Mulus ibadah tapi nggak mulus ekonomi nggak ada nilainya. Bahkan kalau tidak dengan izin Allah, tidak dengan rahmat, bisa jadi itu nularnya sampai ke anak. Makanya jadi punya anak nakal, dua blek kandanane wangel buantawai, padahal wis dikuliahno sampai tinggi, kok tetap begitu, bisa jadi karena makanannya tercampur dari yang tidak halal. Cara tobatnya gimana Ustaz? Nah, ini penting. Nggak apa-apa salah kemarin, nggak masalah. Yang penting masih hidup, ada usia, jangan lupa tobat. Tobatnya seperti apa? Nggak cukup hanya ya Allah ampunilah ya Allah, saya korupsi 1 miliar nggak kenangan ya Allah, nggak ketangkap KPK ya Allah, matur suwun ya Allah, tapi saya sekarang sadar ya Allah, setelah dari haji ya Allah. Nggak cukup seperti itu. Apa? Disisihkan. Di rekening jenengan kok ada 2M, 1M tarik. Ini uang nyirim peti. Ini uang nyirim peti mesti. Jenengan tarik, sisihkan uang itu. Dikasih anak, ya mboten, enggak boleh. Dikasihkan tetangga, enggak boleh. Ya, dibuat kemaslahatan umum.
kok dalane kampung iki kok welek ngene rek. Tak pavimi rek. Nduk desa kok gak ono pembuangan hajat ya. Biasanya kan gak ono WC di kampung-kampung ini. Alami. Kinder kali. Tak kayak ini rek pembuangan WC. God kok gak bagus membuat sumbatan air, tak bangun nih. Kok ada jembatan wis kriuk-kriuk, tak bangun nih. Itu namanya digunakan untuk kemaslahatan umum. Dalam ilmu akuntansi tercatat pendapatan non halal. Itu cara tobatnya. Gak cukup kalau kemudian kita kepada Allah. Loh, terus gimana? Kalau masih ada orangnya yang pernah jenengan curi, kembalikan ke orangnya. Cari rumahnya. Sampaikan mohon maaf. Setelah disampaikan, ya gak apa-apa Pak. Wes kula ikhlasno, alhamdulillah. Kalau dia nuntut, kembalikan. Ustadz, gak ada orangnya sudah pindah rumah, cari. Sekarang ada mapping, ada Google, gampang. Cari. Ketemu ahli warisnya, kembalikan, sampaikan. Kalau ahli warisnya menghalalkan, alhamdulillah. Kalau enggak, kembalikan. Sampai terakhir, kalau enggak ditemukan orangnya, ahli warisnya enggak ada, sisihkan uang yang pernah jenengan curi, jenengan apa yang enggak halal itu untuk kemaslahatan itu namanya dimensi finansial. Saya kira kalau jenengan sudah seperti ini, Masya Allah, maka akan lahir inna akramakum indallahi atqakum. Nah, setelah ayat ini turun dijawab oleh Rasulullah kepada sahabat tadi, Rasulullah menambahkan satu hadis dan yakin jenengan banyak yang hafal. Hadis ini di dalam ulumul hadis disebut asbabul wurud, sebab-sebab lahirnya hadis. Kalau Quran asbabun nuzul. Kalau hadis asbabul wurud. Hadisnya pendek. Kata Rasulullah, orang yang mulia di antara kamu sekalian adalah orang yang memberikan kemanfaatan kepada sesamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Ayat tadi kan orang yang mulia dalam pandangan Allah. Kalau orang yang baik di antara kita, kata Rasulullah, orang yang memberikan kemanfaatan kepada sesama. Dan saya salut kepada jamaah Safira, luar biasa ya. Tadi saling membantu ngasih minum, mengambilkan makanan, roti, kopi, ya luar biasa. Itu yang kecil-kecil. Yang lain mungkin ketika tidur memberikan kelonggaran kepada saudaranya, sabar dilangkai, memaklumi atas hal-hal yang kemudian itu merasa kita tersinggung. Oh, itu luar biasa. Orang yang bagus, kata Rasulullah, orang yang memberikan kemanfaatan kepada sesama. Bapak sekalian sangat saya muliakan, mudah-mudahan bekal takwa seperti ini kita jaga. Dan memang Al-Ghazali mengatakan haji mabrur itu indikatornya dua. Satu, at-taghyiru fi a'mali. Ada perubahan sikap. Yang semula murang-muringan jadi sabar. Yang semula medit jadi dermawan. Yang semula gak gubrisan jadi orang yang perhatian. Yang semula banyak bohong, nipu, jadi sekarang menjadi jujur. Yang semula jarang ke masjid, jarang sholat, jarang duha, jarang tahajud, pulang jadi cerminan. Karena jenengan pulang pasti jadi cerminan. Hati-hati, jadi cerminan. Kalau jenengan nanti pulang nggak biasa ke masjid, kok langsung aktif ke masjid, bertanya, Mas Anto ikut siapa haji?
Syafira. Siapa yang bimbing? Ustadz Yazid. Coba kalau kemudian nggak pernah kelihatan di kampung. Aduh, sampai ini kok gak ada perubahan belas mari haji. Walaupun ngomongnya guyonan loh. Elok sopo bimbing Ustadz Yazid. Wah, jatuh nama hamba. Jadi ada perubahan sikap. Sikap itu lebih pada batiniah. Wa af'ali dan perbuatan ini lebih pada zahiriyah. Biasa mangane gak tau teh, ya kena pengajian Bapak sekalian. Jenengan kalau kepingin kaya, ya gampang rizkinya. Pastikan kalau makan jangan sampai nggak pernah habis. Saestu itu hampir semua kitab memberikan makanan yang barokah adalah makanan yang dikonsumsi tapi tidak mubadzir. Saestu. Saya bukan karena momen haji, bukan. Kapan dimanapun jenengan yasinan tahlilan diundang, kawinan wabek ganteng. Wih nak mari dipangan. Maka caranya makan dikit cocok tambah lagi. Nggih, jangan sampai kita makan tapi kita negara paling mubazir sedunia Saudi. Negara paling mengkonsumsi produk sampah makanan terbesar Saudi. Dengan googling, sudah saya googling itu. Ya termasuk karena kita ini juga gowo gak dipuangan. Saya sering itu, gak tahu mudah-mudahan tidak. Gowo apel dari sini go sampai Indonesia tapi gak dipangan. Kok kamar gak dipangan. Ya. Ada juga yang seneng saya. Ustaz, tak saya bawa nanti saya kasihkan anak saya. Ini apel dari Arafah ini. Gak apa-apa itu. Kalau asalkan dimakan. Tapi jangan berlebihan. Masuk gowo sampai 3 kilo. Dikumpul no. Akhirnya kopere bek apel karo jeruk. Tapi gak apa-apa, monggo dibawa. Termasuk ini ngapunten kalau nanti jenengan berkenan. Kenang-kenangan gowo yae. Halal kan? Iki. Nah, apa gowo iki? Iki nu Surabaya kata, ini belum tentu. Halal. Ya insyaallah halalan thayyibah. Ya wong 2024 kok sastra nanti juga 2005. Hah? Iya, enggak apa-apa, tapi ada nomornya. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi harapan kami ada perubahan lah dari perbuatan. Nggak apa-apa, pasti diampuni. Nggak ada dosa yang nggak diampuni loh. Selama kita mohon ampun, walaupun syirik, diampuni selama kita belum mati. Kurang apa nakalnya Umar bin Khattab? Justru menjadi penghuni surga pertama. Yang penting jangan nunggu cengop-cengop. Sehat begitu sudah mohon ampun ya Allah. Ya iya, aku ki ya apa sih wong. Ada saudara kita yang nderek dhuwit iku wangel. Wono sing nderek dhuwit iku sak enake plak. Tapi enggak di hati-hati. Naudzubillah subhanallah. Terus baru eling tobat pasti diampuni. Innahu kana tawwab. Itu di surat ya napa An-Nasr idza jaa nasrullahi wal fath terus innahu kana tawwab innahu kana ghaffara. Allah pasti mengampuni selama kita tidak mengulang dan sudah menyesal. 2 syarat taubatan nasuha. 1 menyesal, 2 tidak mengulang kembali. Itu syarat taubatan nasuha. Dan ini penting, ini justru yang penting karena kita sepanjang hidup selama kita masih bernyawa akan terus menjaga ketakwaan kita dan ketaubatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya haji mabrur, 1 perubahan sikap, sifatnya batiniah, hatinya bertambah baik, bertambah bersih, sama orang tua nggak medit, ya, sama istri nggak bohong,
sama istri bisa mengendalikan, ada loh suami dikendalikan istri itu. Iya. Nggak boleh, nanti istrinya harus diberikan video ini tadi. Wocon. Istrinya aja yang nanti diceramai yang banyak. Balik ke bawah itu. Gak mempan tadi. Terus yang terakhir, sebelum saya buka pertanyaan yang terakhir, Bapak sekalian, saya bukan bermaksud apa, tapi murni tahadus ini. Kita bisa seperti ini yakin karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari 278 juta warga Indonesia, hanya 241 yang terpilih memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk jenengan. Ayo, jangan hanya berhenti di jenengan, ajak anak-anak, orang-orang terkasih kita. Kula dongakno ya Allah, mudah-mudahan rezeki jenengan dilipat gandakan oleh Allah. Amin. Karena di Mekah 100.000, kalau jenengan bayar 350 juta, peng 1.000, nggak tahu berapa triliun ini. Dan itu pasti akan dikembalikan oleh Allah. Cuma bentuknya bermacam-macam. Oleh karena itu setelah jenengan haji merasa begini, jenengan rasakan nanti kalau sudah ke rumah, nyaman ya Allah, sempurna sudah kita menjadi orang Islam. Sempurna. Banyak loh orang mampu tapi nggak berangkat. Oh no, alasan suwe tat, kurang kedisian. Wes ketok suwe nggak daftar. Tambah suwe. Ada Ustaz, boleh tak itu ikut tabung haji? Boleh, kan hutang Ustaz. Nggak apa-apa, wong sampean hutang bangun rumah wani kok, hutang untuk ketemu Allah nggak berani. Nggak logik nggih ya. Nang pegadaian untuk demi apa kira-kira. Kok nggak berani menggadaikan waktu dan tenaganya untuk Allah? Harus berani. Halal itu, bukan itu cara yang terbaik. Ya, jenengan video ini nggih, rekam nggih, tak dono cara haji lewat tabung Haji Safira. Kenapa saya bercerita? Karena ngapunten itu inisiasi saya. Pak Andi, saya minta untuk memfasilitasi jamaah untuk tabung haji. Karena nggak semua jamaah mampu bayar 4.500 US dollar atau sekarang kurang lebih 70 juta. Makanya kemudian kita membuat BMT tabung haji Safi. Caranya nopo? Jenengan kalau pingin daftar gak usah 4.500, gak usah 70 juta kali 2 atau 150 juta, gak usah, cukup 10 juta. 2,5 sebagai admin haji, 7,5 sebagai tabungan awal. Tiap bulan nanti nabung bisa 2 juta, bisa 2,5 juta. Kalau jenengan nabung yang 2,5 juta, berarti setahun dapat 30 juta. Hafal kula. Kalau 30 juta kali 5 tahun terkumpul 150 Juta. Lah kita berangkat kurang lebih 6 sampai 7 tahun. Anggap aja nanti persoalan maju itu Allah yang menentukan. Lah berarti 2 tahun yang kedua itu kita terkumpul uang 60 juta. Total 210 juta. Lebih mahal Innova. Jenengan Innova kok papat jual 2. Nggih, daftarkan anak-anak, kasih hadiah haji anaknya. Kasih hadiah haji menantunya. Bahkan kalau uangnya lebih, kasih haji apa itu besan atau mertuanya. Dan uang itu yang menjadi uang jenengan sejatinya. Uang mobil itu, aduh, apalagi uang rekening. Nah, jenengan meninggal, istrinya kawin lagi, ya pindah tangan dong. Ternyata mudah memindahkan tangan ke orang lain. Kalau jenengan sudah rumah dibangun megah kayak istana. Kalau jenengan meninggal, tapi kalau uang haji meninggal, jenengan akan dicatat orang yang sudah dapat pahala walaupun belum berangkat. Tiketnya sudah ada, tinggal masuk apa tidak.
Coba jenengan kalau mau ke tempat yang pembayaran sudah punya tiket kereta lah, ya, kan sudah namanya ada itu di apa itu sistemnya KAI itu, Pak Anto tu Jeddah. Kok nggak berangkat? Tahun 2000 berikutnya umpamanya kan masih sudah ada itu di sistem haji, sudah ada, sudah dikirim ke malaikat sana itu. Cuma sampean nggak hadir. Hadirnya nanti ketika sudah di yaumil kiamah karena sudah kedahuluan meninggal dunia. Tolong jangan ditunda-tunda. Saya masih ingat saya menghajikan anak-anak saya mendaftar ke tahun 2011 itu jual Xenia. Karena saya tahu waktu itu masa tunggunya 10 tahun 2011 itu. Jadi kalau saya dipanggil oleh Allah, saya sudah bebas. Umroh sudah saya ajak umroh, haji sudah saya daftarkan. Saya harusnya berangkat tahun ini, anak saya itu. Cuma yang kecil masih belum bisa karena usia masih 16 tahun. Akhirnya saya mundur 2 tahun, 2027 nanti baru bisa berangkat. Kalau ditakdirkan Allah cepat, ya bisa. Tapi ini untuk kemenak. Nggak boleh kalau tidak 18 tahun. Nah jenengan kalau punya uang ikut plus saja, bertambah besar lipat gandanya. Uang yang reguler cuma 61 juta, jenengan 300 juta, ya tambah banyak. Kasih hadiah untuk Allah, kasih yang terbaik untuk Allah, untuk selama mampu. Jadi pengalaman jenengan haji, kenapa ada dokumentasi? Nanti akan jenengan sangat-sangat terkenang ketika sudah tiba di tanah air. Masya Allah. Apalagi sekarang hajinya, haji yang sangat-sangat spesial. Kan banyak orang haji tapi nggak ke Arafah. Karena nggak bisa masuk. Banyak itu, banyak. Nggak ke Mina. Atau bisa masuk Arafah kalau nggak punya maktab. Nah, jenengan bisa foto diabadikan. Tidak hanya fotonya Allah, foto kita punya sendiri untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita. Dan hakul yakin uang jenengan yang jenengan buat ibadah pasti diganti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti selanjutnya akan saya tambah di berikutnya nanti setiap sholat ya, karena saya diminta untuk sampai di sini dengan jamaah, walaupun jamaah B101 di sana, tapi ya itulah amanah ya, saya ikut pimpinan ya udah. Dan itu rahmat bagi saya, rahmat betul. Saya sampai nangis tadi malam itu ya. Ini Allah semua yang menata semua. Karena saya selalu dikasih yang nggak pernah nginep di sini. Alhamdulillah tahun ini saya nggak bawa baju ganti, saya nggak bawa gosok gigi, saya nggak bawa sabun, tapi saya merasa senang. Sudah tanpa saya persiapkan, ternyata di sini saya, Ustaz, saya mohon dibantu nanti nggak usah pulang. Saya tinggal pamit kepada jamaah saya untuk tidak mempersamai kembali ke hotel, tapi nanti balik ke sini ketemu saya, sehingga saya bisa memanfaatkan jenengan, bisa duha di sini bersama. Oh luar biasa, sangat luar biasa. Kita musyahadah itu bersaksi di hadapan Allah. Kita pernah duha ditanami luar biasa. Dan itu kenikmatan yang nggak bisa dirasakan oleh orang lain selain jenengan yang hadir pada saat itu. Oleh karena itu, ayo kita berikan yang terbaik untuk Allah, ya, dengan hati yang lapang, yang ikhlas. Ya ada kekurangan dikit-dikit, ya udah. Beginilah semua. Ya saya ketemu DPR yang pengawas di pojok ini turun, namanya Pak Arteria Dahlan. Ya sama. Siapapun Allah nggak melihat kita. Inna Allaha la yanduru ila ajsamikum wala ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tidak melihat wajah kita, jabatan kita, harta kita, walakin yanduru ila qulubikum wa a'malikum. Allah hanya melihat hati kita dan perbuatan. Oleh karena itu, ayo kita buat yang terbaik untuk Allah. Harapannya mudah-mudahan seluruh jamaah kami bisa menjadi orang lebih baik setelah pulang dari haji. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Matur suwun, kalau ada salah mohon maaf. Bila ada pertanyaan monggo. Baik bab haji, bab umroh monggo. Napa mawon? Ustaz, Nggih. sambil ngerekam. Kalau misalkan tadi kan anak-anak kita kan disuruh daftarkan ke Ustaz semua. Bagaimana kalau anak-anak kita tuh masih umur itu masih kecil-kecil itu bagaimana Ustaz? Apakah yang sama atau gimana? Kan minimal kan kalau haji ada usia. Sedangkan misalnya berangkat 7 tahun lagi mereka pasti masih jauh dari kata apa ya, cukup umur mungkin saja gitu. Ngotot Ustaz. Nggih. Jadi kita taat regulasi mawon. Jadi kalau regulasi Kementerian Agama atau negara kita untuk haji minimal 12. Daftarnya minimal 12. Berangkatnya minimal 18. Waktu saya daftar ke anak-anak saya itu belum ada aturan. Anak saya daftarkan usia 3,5 tahun. Yang kecil, makanya sampai sekarang masih usia 16 tahun belum bisa berangkat. Diundur ya Ustaz berarti katanya. Iya, harus mundur. Ya, mudah-mudahan sehat dan usianya panjang diberi kesempatan oleh Allah. Tapi kalau untuk bila jenengan punya rezeki bisa diajak furodha. Kalau furodha bisa sebelum usia 18. Mau namanya undangan itu kan urus yang undang. Kecuali kalau nanti saya jadi gubernur Mekah, ya insya Allah saya undang. Jadi ngoten Mas Lukman. Okay. Mudah-mudahan rezekinya banyak. Amin. Yang penting niat. Wong niat gak bondo ae kok wangel. Ya Allah, kayak ono duit sing akeh ya Allah. Sampai tak kasih doa. Ini terjadi, itu terjadi. Supaya menginspirasi kita. Saya punya cerita dari guru saya dan saya tidak menyaksikan sendiri, tapi ini cerita dari guru saya. Orang naik haji tapi gak bondo. Ceritanya begini. Ada salah satu orang kaya diuji oleh Allah, anaknya sakit yang berkepanjangan tidak sembuh-sembuh. Mulai ikhtiar dalam negeri ke Cina, Singapura sampai Amerika gak sembuh-sembuh. Akhirnya mungkin Allah melihat ikhtiarnya notok begitu, Allah kemudian ngasih jalan. Lewat mana? Suatu malam dia mimpi, orang tuanya mimpi untuk minta doa kepada seseorang. Apa yang kemudian dipahami oleh orang kaya ini? Gak percaya. Bisa anggap wah mimpi temen tadi. Besoknya lagi mimpi lagi. Akhirnya orang kaya ini terbuka dan terketuk hatinya. Datanglah kepada orang di mas dalam, dan orangnya itu tahu karena orang satu kampung. Cuma orangnya itu adalah orang perempuan tua, miskin, rondo. Coba ono rondo, tuwek, miskin. Kira-kira payu kan. Mboten payu nggih. Tapi nek ana rondo tuwa sugih, ayu, masih walaupun tuwa, mungkin payu nggih ya. Ini pun akhirnya minta doa, singkat cerita, datang ke rumah. Kaget baik kaget lho. Tumben jenengan beliau kula. Akhirnya menyampaikan. Minta doanya, Mbak. Doakan oleh Mbak. Ambil gelas diisi air putih, kemudian diajak doa bersama-sama. Monggo Mbak kita doa, mohon kepada mudah-mudahan yoga jenengan waras. Beliau berdoa apa? Allahumma waras al-Fatihah. Nunggi Allahumma waras al-Fatihah. Makanya dia kalau kayak itu, Allahumma mam, itu karena terinspirasi itu. Wah, aneh-aneh donga wangel-angel. Sepenting jenengan yakin dan jenengan tahu maksud yang jenengan minta. Oh, tidak sugih kan, wak dawa. Ya Allah, tuku nang laris, tambak boleh akeh ya Allah. Sawahku panene akeh ya Allah.
kedawan njaluk duit sing akeh ya Allah. Allahumma waras al-Fatihah. Suruh bawa pulang, suruh minum. Ngapunten kinten nek jenengan wong sugih. Dikai ngoten niku yakin apa mboten? Iki nggih ngoten wong sugih iku. Apa iku ya batine gak yakin. Akhirnya air dibuang di tengah jalan. Besok dikembalikan gelasnya. Ya ditangati sama baik. Ya nopo, ya kok jenengan kondisine. Cek dereng, Mbak. Wah, akhirnya jaluk maneh. Donge didongakno maneh sampai 3 kali. Baru kemudian yakin. Yang ketiga sama doanya. Allahumma waras. Kayak itu temen. Nggih bohong. Ya Allah biiznillah wa birahmatillah. Sembuh anak. Sembuh. Karena barokahnya doa itu dan izin Allah dengan bacaan suratul Fatihah. Maka jangan kalau pernah ngaji, pernah baca Al-Fatihah itu 5 quri'alah. Fatihah itu dipakai sesuai dengan tujuan orang yang membaca. Nah, repot nang dukun bareng kesuwen, kepengin makabai, aku seneng ae kan. Fatihah tiap salat ae, mbak tembus. Tidak tembus sampai tekan nang omah nggo gula. Alhamdulillah waras. Begitu waras seweneng mlebu nang omahe bae. Bae kaget manlu. Napa ong? Alhamdulillah Mbak, yoga kula pun ada perubahan saestu matur suwun sanget. Akhirnya nopo baik diajak haji. Hadiah Allahumma waras. Haji nih haji plus. Enggak mungkin wong wis tuwa dijak haji reguler. Haji plus. Dadine bondo Al-Fatihah. Dapat haji plus. Ini jenengan pun khawatir boten diijabah kali Gusti. Yakin mawon, ngono mawon. Nanti ya ada memang, kita memang unik. Ada jamaah saya jamaah umroh itu. Saya kasih doa Allah mampet, pulangnya itu minta Ustadz, bener mampet, tapi tolong Ustadz nanti kembali normal lagi. Doanya Ustadz, Allahumma lancar. Malah aku bingung. Penting yakin mawon. Jika donga gak apal. Jika wacaan Arab mocoy grudal geradul ya nimbang kerepotan. Allahumma lancar. Sing beser-beser iku Allahumma mampet apa manduk minai. Ngoyang ngoyo wangel antrine. Allahumma mampet. Insyaallah saya lanjut selanjutnya nanti ya. Penting doa mawon. Insyaallah dijabah oleh Allah. Monggo Mas Santo. Assalamualaikum. Apaan jenengan misalnya Nggih. Saya ini testimoni tadi. Nggih. Saya 15 tahun lalu itu masih mudik sama saya. Nggih. Saya masih sebenarnya riba itu masih Nggih. pakai. Alhamdulillah setelah saat itu saya berhenti sama sekali. Allah membantu. Kalau dulu saya jadi kontraktor itu saya tiap bulan bayar pegawai, tagihan yang angel lah itu lah. Tapi alhamdulillah saya setelah saya colok ke sekarang hijrah dari diri gitu. Memang luar biasa. Masuk ke dia sampai kan satu latihan. Saya dulu itu nggak pernah punya bayangan bisa haji. Sangat sulit. Akhirnya nggak tahu. Setelah saya wis pokoknya bener saya jual mobil. Daftar nanti itu ya 2015. Saya daftar. Kan masih lama, 15 tahun jalan. Saya pelan-pelan IP haji. Tahu-tahu pelan-pelan bisa beli mobil lagi, beli apa lagi, sampai saya bisa umroh di Samira. Ketemu Pak Andi, apa wih, tidak harus plus sampai saya bisa
kembali ke Luar masalah biasa, luar biasa. syariah tadi. Betul. Memang kan di Indonesia ini riba ini kan tipis-tipis Ustaz ya. Oke. Bagaimana saya anggap dulu itu pernah memakai kartu kredit Ustaz. Oke. Kemudian saya nggak bisa bayar. Ya kondisi kalau mau bayar saya kan banknya sudah nggak ada. Ya. Itu kalau saran-saran dari kiai-kiai saya bayar kalau tahu saya nggak pakai. Itu gimana Ustaz? Ya. Jenengan kira-kira tahu jumlahnya berapa? Tahu. Ya, kalau tahu ya udah lakukan seperti yang awal tadi. Kalau nggak tahu ya itu tadi perbanyak saja, berbagi untuk kemaslahatan umum. Nggak ada lagi. Kayak kartu kredit yang kayak tum. Iya betul. Tapi sekarang alhamdulillah sudah ada kartu kredit syariah, ada BSI mengeluarkan hanya Kalau satu. biasanya bebas Ustaz. Iya. Kalau Caranya tetap sama seperti itu, nggak sulit. Tapi memang kalau nggak niat ya memang berat, sama dengan orang zakat. Jangan dikira bapak-bapak orang nggak bayar zakat itu sama dengan makan uangnya nggak halal. Kecuali kalau jenengan bisa memastikan bahwa ini uang untuk zakat tapi belum saya bayar, silakan. Setelah mendapatkan penjelasan langsung dan harus dikodok, nggak boleh. Tahun 2022 sudah uangnya banyak nggak zakat, baru sadar sekarang harus dibayar. Sama dengan pajak, ada amnesti Pak, pajak. Tax amnesti. Allah lebih tax amnesti. Zakat amnesti. Harus. Makanya kalau Allah tanya masalah ibadah hanya satu. Sholatmu bagus apa tidak? Sudah. Tapi kalau Allah tanya ekonomi, dua. Min aina tasabta wa ila aina anfaqta. Satu, dari mana kamu memperoleh dan kemana kamu menggunakannya. Bisa jadi cara mendapatkannya bagus, tapi cara menggunakannya nggak bagus. Atau sebaliknya, cara mendapatkannya nggak bagus, dipakai untuk yang bagus. Dua-duanya tidak ada manfaat, mafi faedah. Maka harus bagus cara mendapatkannya, bagus juga cara menggunakannya. Saya punya cerita dan cerita ini sangat inspirasi untuk kita, ya. Dulu ada seorang raja maha besar, orang kaya, ya. Dia itu sampai tahu kapan dia mau meninggal itu, merasa. Akhirnya dia mengumpulkan keluarganya, istrinya, saya sebut istrinya, karena lebih dari satu. Berapa tadi? Saya nggak tahu. Anaknya banyak, dikumpulkan semua. Ditanya, wahai anak-anakku dan istriku, maukah kamu nanti mendampingi aku di kuburan? Hanya 40 hari, maka akan saya hadiahkan 50% kekayaan saya. Loh, kenapa wonten Ustaz? Orang mati ditunggoni. Jadi kan pernah ikut memakamkan orang non-muslim yang tempatnya besar, koyok bunker, disaini satu orang tok. Sudah. Anaknya ditanya, istri ditanya, nggak mau, mulai istrinya, maukah kamu nih? Walaupun istrinya cinta setengah mati, hidup semati, gak akan mau. Tanya istrinya lagi, sampai tanya kepada anaknya, gak ada yang mau, sampai saudaranya gak ada yang mau. Karena orang yang mampu dan berlebih nyuruh ajudannya kirim woro-woro pengumuman seantero kota, siapa yang mau mendampingi aku di kuburan 40 hari akan mendapatkan 50% dari harta kekayaan. Kalau dia punya kekayaan 100 triliun, berarti dia dapat 50 triliun. Akhirnya bener, datanglah, berminggu-minggu ditunggu gak, akhirnya datang. Ternyata yang datang itu orang yang paling miskin di kota itu. Dah, datang sama ajudannya dibawa ke orang kaya ini. Tanya, bener kamu mau ikut? Iya. Apa tujuanmu? Ya otomatis pengen kaya. Saya ini hidup miskin. Saya hanya punya apa yang menempel di tubuh sama kapak yang saya bawa. Dia itu punya kapak yang dipakai untuk mencari
kayu bakar, nanti dijual, hasilnya dipakai makan. Tidurnya di mana-mana. 40 hari loh. Iya. Dah, kamu nanti akan saya kasih 50% dari harga. Udah dipisah. Dah, singkat cerita, oke, nggak lama meninggal bener. Orang kalau meninggal ya udah, orang ini siap dibuatkan tempat ya ruang lahat dan sebagainya, diantar semuanya, orang ini masuk ke kuburan bersama dengan orang kaya tadi, raja ini. Begitu orang-orang meninggalkan tempat, datanglah malaikat mungkar nakir. Waget, loh, ono sapa awakmu iki? Siapa kamu? Kamu siapa? Loh, saya malaikat. Ini fiksi loh, fiksi. Ini fiksi. Bukan kok kemudian. Saya orang yang ikut saya mbaya malaikat. Saya pingin kaya. Karena hidup saya selalu miskin, mulai dari orang tua saya sampai sekarang. Ditanya, siapa namamu? Manamu? Rumahmu mana? Nggak punya rumah, malaikat. Saya tidur di mana-mana, pindah-pindah. Istrimu nggak ada yang mau saya kawini, karena saya miskin. Udah. Keluarga saya meninggalkan saya semua karena saya nggak punya apa-apa. Sehari nanya identitas tok. Hari kedua lanjut. Lahir di mana kamu? Orang kamu siapa namanya? Hari ketiga tanya. Sampai kemudian nanya kepada yang di bawah itu. Apa yang kamu bawa itu? Ya ini malaikat, saya hanya punya ini. Saya pakai untuk mencari kayu bakar, nanti saya jual, saya pakai untuk makan. Terus dari mana itu? Kapak kamu? Nyuri ya kamu? Enggak, malaikat ini dari peninggalan orang tua saya. Loh, ada kayunya itu, gagangnya dari mana? Ditanya terus. Ditanya. Sampai hari ke-39 hanya nanya masalah gagang dan kehidupan orang miskin. Sampai hari yang ke-40, wah. Kalau kita merasakan dapat 50 triliun, orang-orang menjemput dengan membawa uang itu. Begitu pintu kuburan dibuka, orang miskin ini langsung naik ke atas, lari nangis, kapaknya dibuang, uangnya dihamburkan. Pek-peken, saya nggak mau uang. Wong saya ditanya tentang kapak aja 40 hari nggak selesai. Kok dikai uang 50 triliun itu gimana? Ya Allah, jadi semua itu adalah tantangan dan ujian. Makanya innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ada lagi innama amwalukum wa auladukum aduwwal lakum. Ayat yang terakhir Al-Munafiqun, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Oh takokane kapak ae 40 dina gak mari. Lah kok takokane saham, tabungan, omah, tanah, sawah, tambak, mobil, bis, emas, HP, alroji, sepatu, waduh. Jawabannya nomor 1 itu. Kenapa? La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Ya itu ada jawabannya. Artinya apa? Ayo, memang betul kita harus jaga masa tua. Jangan hanya kita mampu mendapatkannya, tapi tidak tahu dari mana kita mendapatkannya. Jangan hanya kita mampu menggunakannya, tapi untuk apa kita gunakan? Kemana jalan yang kita pilih? Makanya sekali lagi, usahakan buat pasti uang dan harta kita betul-betul harta yang halalan dan penggunaannya juga yang halalan. Jangan lupa dizakati. Wong zakat itu loh murah, lebih mahal pajak. Nanti Januari insya Allah kalau jadi undang-undangnya nggak berubah, naik 1%. Per 25 tahun 2025 Januari 12%. Mulai sekarang harus nggak boleh mengeluh karena sudah diberi informasi pajak Indonesia naik 1%.
Zakat mulai saya belum lahir sampai sekarang, bahkan yaumul qiyamah nggak pernah naik 2,5%. Duit 1 miliar pajeke 120 juta mulai Januari. 1 miliar pajeke mek 20 juta. Hafal kula, Pak. Wis nglakoni sebagainya. Mek 20 juta 1 miliar itu zakatnya. Itu pun bisa diberikan kepada keluarga kita sendiri yang miskin. Lah enak. Wis gampang ngitungnya, gampang nyalurkannya, coba pajak. Sampai nggak pernah bisa menyalurkan sendiri loh. Mahal lalu. Makanya oleh karena itu monggo jangan sampai lupa membayar zakat. Umat Islam ini punya 4 fondasi ekonomi. 1 zakat, 2 zakat fitrah, 3 infak, wakaf, 4 kurban. 2 zakat mal, berase zakat fitrah, gitu. Terus bek kurang akeh dikai tambahan infak. Lauke kurban. Makanya kurban boleh tidak sekali dalam habis sekali waktu. Boleh di kaleng, di sosis supaya tidak habis di hari tanggal 10, 11, 12, 13. Ngoten Mas Anto, matur suwun bila Mas cukup nggih. Nah, nanti dilanjut sholat duhur, kalau memungkinkan jamaah lagi saya ke sini ya. Saya tanya nanti perlu dijamaah apa enggak. Kalau biasanya saya jamaah, tapi kan ya kita koordinasi. Matur suwun ngapunten, mudah-mudahan jamaah kita, keluarga kita besar jamaah haji plus Safira, khususnya seluruh jamaah haji dari mana penjuru dunia datangnya dijadikan oleh Allah hajinya mabrur. Bukan tetapnya iman Islam, keselamatan, kesehatan, kemudahan, kelancaran, rezekinya barokah, rezekinya melimpah, usianya panjang barokah, anak-anaknya menjadi anak soleh solihah, keluarganya sakinah mawaddah warahmah, dijauhkan dari segala macam penyakit, fitnah dan musibah, dimudahkan dan dikabul hajat dan cita-citanya. Al-Fatihah. Alhamdulillah.